adalah Emma cuy, guru muda yang mengajar anak-anak di salah satu sekolah dasar di Afrika Selatan. Tak berbeda dengan guru SD pada umumnya, ia juga memiliki kedekatan dengan murid-muridnya. Seperti saat ini, di mana beberapa muridnya sempat menyindir soal rencana berlibur yang akan dilalui Emma bersama pacarnya. Meski terdengar menyenangkan, namun nyatanya Emma justru terkesan enggan untuk membahasnya. Bukan karena risih pada muridnya yang membahas soal pacarnya, melainkan ia saat ini diketahui tengah memiliki hubungan yang kurang baik dengan pacarnya itu. Kondisi inilah yang membuat Emma merencanakan liburannya untuk pulang ke rumah ayahnya saja. Setidaknya dengan cara itulah ia bisa melalui masa libur sekolah dengan lebih tenang dan lebih santuy tentunya. Sebelum beranjak meninggalkan sekolahnya, Emma sempat menemui rekan guru lainnya yang ada di sana. Ternyata ia baru saja mendapat titipan sebuah tas besar dari salah satu sepupunya. Mau tak mau, Emma pun akhirnya membawa tas tersebut dalam perjalanannya. Di sisi lain, terlihat sekelompok pria yang tengah mengemas barang terlarang yang akan mereka kirim ke salah satu tempat. Kelompok yang dipimpin oleh bosman itu membagi rombongan ke dalam 2 mobil cuy. Satu rombongan mengawal menggunakan sedan, sementara bosman sendiri akan menaiki van yang membawa barang tersebut. Menariknya, salah satu anak buah yang sekaligus juga keponakan bosman yang bernama Pete nampak sangat gugup dengan tugas yang didapatnya. Usut punya usut, pengiriman paket kali ini merupakan tugas pertama yang ia dapatkan. Maka tak heran bila gelagatnya pun nampak sangat canggung dibandingkan dengan anak buah bosman yang lainnya. Setelah semuanya siap, perjalanan pun dilakukan oleh kelompok tersebut. Di waktu yang sama, Emma yang masih asyik menikmati perjalanannya sempat menelpon sang ayah untuk mengabarkan posisinya. Tak hanya itu, Emma bahkan sempat meminta sang ayah untuk mengaktifkan stopwatch. Agaknya mereka memiliki tradisi yang unik di mana sang ayah bisa memperkirakan lamanya perjalanan Emma dari jauh, hanya dengan memanfaatkan waktu yang telah mereka tentukan bersama-sama. Pembahasan soal pacar Emma juga sempat mewarnai obrolan mereka di telepon. Namun kali ini Emma nampaknya masih enggan untuk membahas soal pacarnya itu. Bahkan sang ayah yang tak terima dan tak ingin putrinya disakiti oleh pacarnya sempat dilerai oleh Emma. Gadis tersebut beranggapan bahwa ia sanggup menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan oleh ayahnya. Usai menghubungi ayahnya, kini giliran Emma yang dibuat kesal dengan pesan singkat yang masuk ke ponselnya. Bagaimana tidak, pesan kali ini ternyata datang dari pacarnya yang meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada Emma. Ia juga sempat memohon pada Emma agar hubungan mereka bisa kembali membaik seperti sebelumnya. Merasa risih dengan pesan tersebut, Emma akhirnya membalasnya dengan mengungkapkan rasa kecewanya di hari itu. Dari sini diketahui bahwa akar masalah renggangnya hubungan mereka adalah karena pacar Emma sempat kepergok memukuli seorang pria. Hal itu jelas membuat Emma meradang karena ia sendiri sangat membenci pertikaian, apalagi sampai adanya kekerasan semacam itu. Namun tidak dengan pacarnya sendiri, ia justru berdalih bahwa yang dilakukannya semata hanya untuk membela diri. Kalau dipikir-pikir masih oke aja sih, gak ada yang aneh dari pertikaian semacam itu. Apalagi dalam posisi membela diri. Di sini Emma terlihat lebay dan sangat suka merajuk. Emma lalu menegaskan bahwa dirinya sangat mengidamkan sosok pasangan yang dewasa dan penyabar. Tak seperti pacarnya saat ini yang nilainya masih kekanak-kanakan seperti yang dilakukannya. Tak ingin diganggu dengan bayang-bayang pacarnya itu, Emma lalu kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah sang ayah. Di lokasi lainnya, perjalanan yang dilakukan oleh komplotan bosman kini mengalami kendala cuy. Karena ternyata jalur yang mereka lalui tengah diawasi oleh Pak Polisi. Van yang mereka kendarai pun dihentikan dan petugas polisi mulai menanyakan kelengkapan surat dari mobil tersebut, termasuk SIM dari si pengemudi. Konyolnya Pete yang dari awal sudah sangat tegang kini malah semakin dibuat tak karuan. Tubuhnya yang gemetaran justru makin munculkan kecurigaan dari petugas tersebut. Kacaunya lagi, Pete yang berusaha menjelaskan kondisinya malah kian membuat polisi itu menjadi penasaran. Alhasil petugas polisi itu maksa Pete dan bosman untuk turun memperlihatkan isi muatan dari van mereka. Dari kejauhan, anak buah bosman yang lainnya pun mulai menyadari bahwa saat ini bos mereka tengah dalam bahaya. Karena alasan itulah mereka pun lantas mencoba mendekat dan menarik perhatian polisi yang ada di sana. Tujuannya sudah pasti agar bosman dan barang kiriman mereka tetap aman dari jangkauan Pak Polisi. Mirisnya polisi yang sendirian di tengah komplotan bosman akhirnya harus menyerah setelah ditodong senjata oleh komplotan tersebut. Parahnya lagi, polisi yang sudah menyerah dan mau membiarkan mereka pergi malah tetap dihajar dan akan mereka habisi di tempat yang sepi.
Nah, sementara itu Emma yang masih dalam perjalanan terpaksa terhenti setelah mobil yang dikendarainya mogok. Kondisi juga makin parah dengan tidaknya sinyal yang menjangkau ponselnya. Alhasil, Emma yang tak tahu banyak tentang mesin hanya bisa berharap akan datangnya keajaiban yang menolongnya. Nah, di waktu yang sama, rombongan Bosman kini terlihat tengah bersiap untuk menghabisi nyawa Pak Polisi tadi. Alih-alih untuk melatih mental keponakannya, Bosman malah sekarang menyuruh Pete untuk menembak matoi polisi tersebut. Namun Bosman agaknya tak mau gegabah. Ia lebih dulu meminta Pete untuk menembak salah satu batu sebagai targetnya. Di luar dugaan, tembakan Pete pada batu tersebut ternyata turut terdengar oleh Emma yang kebetulan berada tak jauh dari sana. Ia yang mengira bunyi tembakan tadi berasal dari pemburu hewan liar lantas berinisiatif untuk meminta air kepada mereka. Setidaknya dengan cara itulah mungkin mobilnya nanti akan bisa kembali hidup setelah didinginkan. Seakan mendapat pertolongan di tengah kebingungannya, Emma dengan penuh semangat lalu membawa botol kosong menuju ke arah sumber bunyi tadi. Namun siapa sangka cuy, yang ditemukan Emma saat ini bukanlah para pemburu hewan yang ada di hutan itu, melainkan justru komplotan para penjahat yang berniat untuk mengeksekusi seorang Pak Polisi. Sialnya, tembakan yang dilesarkan Pete pada polisi tadi ternyata telah membuat Emma menjadi kaget. Dengan panik, ia pun merespon dengan menjatuhkan botol yang dibawanya hingga pecah. Bosman dan anak buahnya yang mendengar keberadaan Emma pun akhirnya mengejarnya dan alhasil gadis itu pun kini ditangkap oleh kawanan tersebut. Layaknya komplotan musang yang tengah lapar, Emma yang tertangkap malah tak langsung dieksekusi seperti yang dialami oleh Pak Polisi tadi. Gadis itu justru kini harus menghadapi fakta yang memilukan. Karena Bosman dan anak buahnya malah tergiur untuk lebih dulu bercocok tanam dengan Emma sebelum menghabisinya. Lain halnya dengan AG, anak buah Bosman yang satu ini agaknya memiliki pendirian yang berbeda dengan yang lainnya. Ia justru terkesan menolak ide tersebut dan memilih untuk tidak ikut dalam aksi tersebut. Di luar dugaan, polisi yang tadi telah dieksekusi ternyata belum benar-benar mati, menyusul tembakan Pete yang hanya mengenai bahunya saja. Dengan perlahan, polisi itu pun lalu bangkit dan memacu kencang mobilnya kabur dari sana. Mendapati targetnya tengah kabur, perhatian Bosman dan anak buahnya pun kini tertuju pada polisi tersebut. Mereka berusaha mengejarnya dengan terus menghujani mobil polisi itu dengan peluru. Namun tak ada satupun tembakan yang berhasil menghentikan mobil itu. Bosman yang memiliki kemampuan menembak lebih baik dari anak buahnya akhirnya bisa menembak matoi polisi tadi. Di saat yang bersamaan, Emma yang luput dari pengawasan lalu mencoba sekuat tenaga untuk bisa melepaskan diri dari borgol yang mengikatnya. Dan beruntung bagi Emma, usahanya untuk meloloskan diri akhirnya berhasil. Ia pun kabur meninggalkan lokasi tersebut. Dalam pelariannya, Emma tidak langsung kabur tanpa arah begitu saja. Ia justru memutuskan untuk kembali ke mobilnya dan mengambil tas titipan sepupunya sebelum akhirnya melanjutkan upayanya untuk kabur. Di sisi lain, kaburnya Emma jelas memancing amarah Bosman, namun ia tak serta-merta meluapkan kekesalannya itu pada anak buahnya. Bosman justru mengambil langkah cepat dengan melusuri kepergian Emma di hutan itu. Sialnya, Emma yang hanya fokus mengambil ponsel dan tas milik sepupunya malah meninggalkan paspor miliknya sendiri di dalam mobil. Alhasil, komplotan Bosman pun kini mengetahui identitas dari Emma. Nah, sementara itu, Emma yang masih syok dengan apa yang baru dialaminya kini terlihat tengah beristirahat sembari menenangkan dirinya. Di tempat itu, Emma mulai membuka-buka tas ransel titipan sepupunya yang ternyata berisi peralatan camping. Berbekal sejumlah alat bertahan hidup dari tas tersebut, Emma lalu bangkit dan memulai pelariannya lagi. Di luar dugaan, pelarian yang dilakukan Emma ternyata bisa terendus oleh komplotan Bosman. Secara mengesankan, Pete yang dari awal dianggap tak berpotensi untuk menjadi penjahat ternyata memiliki bakat yang unik dan tak dimiliki oleh anak buah Bosman yang lainnya. Pria itu diketahui mampu menyusuri kepergian Emma hanya dari jejak kakinya saja. Kemampuan tersebut ternyata ia dapat saat bekerja sebagai petugas keamanan hutan. Menariknya, Bosman dan anak buahnya tidak hanya sekedar menyusuri jejak kepergian Emma saja, melainkan juga turut menghapus jejak kaki mereka sendiri dengan tujuan agar keberadaan komplotan tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Berbekal kemampuan Pete, komplotan Bosman tiba di lokasi singgah Emma sebelumnya.
di mana terdapat tas ransel dengan beberapa barang tersisa di dalamnya. Dari sini juga mereka mulai menerka-nerka kondisi Emma saat ini yang mungkin saja berada tak jauh dari tempat tersebut. Terlebih dengan kondisi gersang dan panas jelas akan membuat gadis itu dehidrasi dan kelelahan. Maka bukan tidak mungkin bila nantinya mereka pun bisa menemukan keberadaan Emma dalam waktu dekat. Nah, di sisi lain terlihat sebuah mobil yang melintas tak jauh dari mobil Emma. Pengendara mobil itu pun lalu turun setelah penasaran melihat sebuah mobil yang mogok di tepi jalan. Sosok pria yang mengendarai mobil tersebut ternyata adalah teman dari ayah Emma. Namun karena tidak adanya sinyal di ponselnya, pria bernama Manny itu pun lantas meninggalkan mobil Emma dan berniat untuk menuju lokasi lainnya untuk mendapatkan sebuah sinyal. Melalui sambungan telepon, pria itu dengan cepat mengabarkan pada ayah Emma soal temuannya, termasuk kondisi mobil yang mogok tanpa ada Emma di dalamnya. Mendengar kabar tersebut, ayah Emma yang bernama Jack itu dengan cepat langsung mendatangi lokasi yang disebutkan oleh temannya tadi cuy. Kembali ke Emma, ia yang masih dalam pelarian tiba-tiba tersadar bahwa selama ini jejak kakinya bisa saja diikuti oleh komplotan penjahat tadi. Karena alasan itu, ia dengan sisa-sisa tenaganya mencoba membuat jejak kaki palsu. Tujuannya sudah pasti cuy, untuk mengacau para penjahat yang mengejarnya. Dan benar saja, Pete dan yang lainnya kini mulai dibuat bingung oleh jejak kaki Emma yang hanya berputar-putar di sekitar area tersebut. Emma tidak hanya membuat satu jejak palsu saja, melainkan gadis pintar itu ternyata membuat 3 jejak kaki sekaligus dengan arah yang berbeda. Menyadari target mereka bukanlah orang yang biasa, Bosman lalu membagi anak buahnya menjadi 3 kelompok sesuai dengan jejak kaki yang akan mereka susuri. Sementara itu, Emma yang sudah sangat kelelahan dan dehidrasi tiba-tiba menemukan tempat penampungan air di tengah gersangnya wilayah tersebut. Namun ia seketika teringat pesan sang ayah bahwa air merupakan sumber kehidupan, namun jika telah terkontaminasi maka air bisa jadi sumber masalah untuk kesehatan. Tak ingin bertindak gegabah, Emma lalu mengendapkan air ke dalam botol minumannya dengan lebih dulu memberikan penetralisir di dalamnya. Tujuannya agar air yang telah terkontaminasi menjadi layak untuk dikonsumsi. Namun tanpa sepengetahuannya, keberadaan Emma telah diketahui oleh Eiji dan Buella yang telah mengawasinya dari kejauhan. Konyolnya, kedua anak buah itu malah tak langsung melaporkan keberadaan Emma kepada Bosman. Mereka justru terlibat dalam perdebatan yang sangat tidak penting cuy. Buella yang sebelumnya gagal bercocok tanam dengan Emma ternyata masih menyimpan hasrat pada gadis itu. Ia bertekad untuk lebih dulu mantap-mantap dengan Emma ketimbang melaporkannya kepada Bosman. Meski sempat ditentang oleh Eiji, namun Buella yang sudah kesetanan agaknya tak sedikit pun bisa digoyahkan. Ia lalu meminta pada Eiji untuk memberinya waktu 10 menit saja sebelum mereka kemudian memberitahu lokasi keberadaan Emma kepada Bosman. Nah, di waktu yang sama, Jack dan Manny terlihat baru saja tiba di lokasi mobil Emma berada. Di tempat itulah Jack mulai mengamati dan memperkirakan apa saja yang telah terjadi pada putrinya itu. Bahkan ia pun mengetahui soal upaya penghapusan jejak yang dilakukan pada beberapa orang misterius. Uniknya, Jack yang masih belum mengetahui posisi Emma malah seakan tak begitu mengkhawatirkan kondisi putrinya itu. Ia agaknya benar-benar yakin bila putrinya akan sanggup menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, dari sini juga terungkap bahwa dulunya Jack merupakan salah satu mantan pasukan elit terbaik dari divisi pengintaian. Karena alasan itulah, ia pun kerap memberikan perlakuan ala militer kepada putrinya, termasuk mengajarkan banyak hal tentang bertahan hidup. Nah, secara mengesankan, Emma kecil ternyata mampu dengan cepat menguasai setiap pelajaran yang diberikan oleh ayahnya, terutama soal bela diri dan bertahan hidup. Agaknya kematian sang ibu karena kanker telah memicu Emma menjadi pribadi yang sangat defensif dan disiplin terhadap dirinya sendiri. Namun sayangnya, kemampuan tersebut berbanding terbalik dengan kemampuan menembaknya. Emma dari dulu sangat sulit untuk bisa menguasai sebuah senjata. Bidikannya selalu meleset, bahkan sekalinya berhasil menembak binatang pun Emma terkesan enggan menikmati keberhasilannya. Ia agaknya memiliki jiwa penyayang dan tak ingin menyakiti siapapun tak terkecuali dengan binatang. Terlepas dari kemampuan menembaknya yang buruk, apa yang diajarkan oleh Jack ternyata memberi manfaat yang besar pada diri Emma. Ia yang saat ini tengah terpojok oleh Buella tiba-tiba mampu membalikkan keadaan dengan beberapa kali menikam tubuh pria itu hingga meninggoy. Dari kejauhan, Eiji yang menunggu kabar dari Buella kini nampak mulai gusar.
Ia agaknya mulai khawatir terhadap temannya itu cuy. Alasan inilah yang mendorongnya untuk menghubungi Boela melalui handy-talkie. Namun tak ada jawaban sama sekali hingga kemudian mau tak mau Eiji pun mengabari Bossman tentang kondisi yang dialaminya. Termasuk menyebutkan soal ditemukannya Emma sekarang ini. Mendengar kabar tersebut, Bossman pun marah dan langsung menyuruh Eiji untuk segera menyusul Boela. Betapa terkejutnya Eiji karena sekarang ia malah mendapati Boela yang telah meninggoy bersimbah sirup kurnia. Bahkan pistol yang sebelumnya sempat dibawa oleh temannya itu pun telah raib. Dengan kata lain, Emma memang bukanlah gadis biasa tetapi juga merupakan sosok berbahaya yang harus diwaspadainya. Ya iyalah cuy, anak mantan pasukan elit tuh. Hal itu juga yang disampaikan pada Bossman. Serta pemimpin kelompok itu pun langsung bergerak menuju ke lokasi Eiji berada. Sementara itu, Emma yang juga merampas pistol serta handy-talkie milik Boela akhirnya mengetahui banyak informasi dari obrolan yang dilakukan oleh Bossman dan komplotannya. Ia pun terus berlari sambil mencari tempat baru untuk persembunyiannya. Di waktu yang sama, Eiji yang sempat diperintahkan Bossman untuk mengejar Emma kini telah sampai di salah satu tebing bebatuan yang disinyalir menjadi rute pelarian dari gadis tersebut. Namun, sial bagi Eiji. Ia yang terlalu fokus pada jejak kaki Emma malah tertimpa oleh batu besar yang sengaja dijatuhkan oleh gadis itu. Pertarungan juga sempat mewarnai pertemuan keduanya. Namun secara mengesankan, Emma ternyata mampu membela diri dan menghabisi nyawa Eiji dengan brutal. Belum puas dengan hanya menghabisi Boela dan Eiji, Emma yang telah berubah menjadi beringas kini nekat menghubungi Bossman menggunakan HT milik Eiji. Melalui sambungan radio itu, Emma mengatakan bahwa saat ini 2 nyawa telah ia tumbangkan. Kini tinggal tersisa 4 nyawa lagi yang harus ia singkirkan. Seperti mendapat tantangan dari Emma, Bossman dan ketiga anak buahnya pun lalu bergegas menelusuri kembali jejak gadis itu. Sialnya, Emma yang tengah mengawasi pergerakan kelompok Bossman menggunakan teropong malah diketahui oleh salah satu anak buah Bossman yang bernama Jay. Sontak, Bossman pun langsung menembakkan senapannya ke arah gadis itu. Emma yang menyadari arah tembakan langsung berlindung di balik batu besar yang ada di sana. Bahkan gadis itu juga sempat berlari menuju ke salah satu pemukiman yang berada tak jauh darinya. Tak ingin kehilangan targetnya lagi, Bossman lantas menyuruh ketiga anak buahnya untuk mendatangi Emma. Sementara ia sendiri akan terus mengawasi dari kejauhan menggunakan senapan laras panjang miliknya. Di luar dugaan, insting bertahan hidup yang sempat diajarkan sang ayah telah membuat Emma si gadis rumahan menjelma menjadi layaknya hewan buas. Ia tak hanya sekedar bersembunyi tetapi juga mampu menghabisi satu demi satu nyawa dari anak buah Bossman. Usai menghabisi semua lawannya, kini Emma harus berhadapan langsung dengan Bossman yang dikenal ahli dalam menembak. Bossman yang saat itu telah bersiap dengan senapannya malah menginginkan duel 1 lawan 1 dengan si Emma. Tidak seperti pertarungan dengan banyak aksi baku hantam di dalamnya, pria itu justru ingin menghadapi Emma bak duel cowboy dengan hanya menggunakan pistol saja. Di luar dugaan, Emma yang dari kecil dikenal kurang mahir dalam menembak ternyata sanggup menumbangkan Bossman menggunakan 2 pistol sekaligus di tangannya. Nah, di halaman rumahnya, Jack yang tak kunjung mendapati kemunculan Emma nampak mulai mengkhawatirkan kondisi dari putrinya itu cuy. Bahkan ia sempat menunjukkan raut wajah kesedihan dengan tetesan air matanya. Namun perasaan itu seketika sirna. Karena tak lama kemudian Emma pun muncul di hadapannya. Dalam kondisi yang kelelahan, dehidrasi dan menahan luka tembak di bahunya, Emma berjalan terseok dan langsung memeluk sang ayah setibanya di rumah. Ia kini bukan lagi seorang gadis rumahan yang lugu dan polos. Tetapi Emma yang sekarang adalah sosok gadis tangguh yang telah sanggup mempraktikkan setiap pelajaran yang diberikan oleh ayahnya. Bahkan ia juga sempat berujar pada Jack bahwa dirinya seharian ini telah banyak belajar menembak. Senyum bahagia pun terlontar dari ayah dan putrinya itu. Nah, di akhir film terlihat Emma yang tengah menjalani pemulihan di rumah sakit. Ia agaknya telah bisa memaafkan sekaligus memaklumi sikap yang diambil oleh pacarnya. Bahkan Emma kini telah meyakini bahwa membela diri menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Terlebih pada kondisi sulit seperti yang sempat dialaminya di hutan kemarin. Nah iya, betul itu. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Nah itulah alur ceritanya cuy. Kemampuan membela diri sangat dibutuhkan.
Tidak hanya pria saja, wanita juga seharusnya wajib memiliki kemampuan untuk membela diri, karena begitu rentan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang jahat. Jika suka dengan alur cerita kali ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Yo, stand up, we gon' make some moves tonight. Yeah, stand up, got something to prove tonight. So stand up, we ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. We ain't gonna stall, never stop.